Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali hari ini, meskipun mungkin masih banyak dari kita yang ragu dan takut, mungkin banyak juga yang di rumah yang belum bisa datang, tapi biarlah segala keraguan kita, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kita mau mulai persekutuan doa kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 2, baitnya yang pertama dan kedua. Nafiri Rohani nomor 2, Sembala kepada Tuhan. Sembala Raja yang maha mulia, puji kasih-Nya yang amat indah, pelindung, pembimbing dan panglima perang, Allah Raja kami yang berkuasa. Bait yang kedua. Kisahkan kuasa Allah Tuhanku, naikkan pujian kan anugerahnya. Ia pelihara dan selamatkan semua orang yang percaya padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan. Setelah sekian lama, mungkin kurang lebih 3 bulan, kami tidak dapat hadir ke gereja untuk bersama-sama bersekutu. Engkau izinkan kami pada hari ini untuk boleh hadir. Bapak, sertailah persekutuan doa kami pada hari ini, biar semuanya dapat berjalan dengan baik. Juga supaya banyak orang boleh terberkati di tempat ini. Juga kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk mungkin banyak pergumulan yang dihadapi oleh negara dan bahkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan satu pujian lagi dari Nafiri Rohani nomor 52, bait 1 dan 3. Setiamu tiada bertara. Nafiri Rohani nomor 52. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bait yang ketiga, damai-Mu Kau beri dan pengampunan. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan
sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita angkat kembali pujian dari nomor 197 bait 1 dan 4. Nafi rohani nomor 197 bait 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Tuhan penjunan tanah hamba. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku menunggu dan berserah. Bait yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, peganglah aku dan pimpinlah, penuhi aku dengan Roh-Mu dan Kristus hidup dalam aku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau pada malam ini lagi kami boleh berkumpul untuk secara offline, kami lagi boleh berada bersama dengan saudara-saudara seiman dalam ruangan ini, dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di tengah-tengah kegentaran kami. Namun Tuhan telah mengantar kami di tempat ini untuk boleh menikmati bait-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kami akan memulai ibadah offline ini, baik dalam doa Kamis ataupun pada hari Minggu, dalam ibadah raya, baik juga untuk di pos. Kami mulai dalam doa ini. Terima kasih Bapa, lawatlah kami. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara. Shalom. Ada sukacita ya, tapi juga ada rasa gentar. Kita boleh tetap diberikan keberanian untuk melewati situasi yang masih mencekam seperti ini. Namun kita percaya juga ada penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Dan firman Tuhan boleh menyucikan kita. Dan kita melanjutkan perenungan firman Tuhan yang sudah dimulai pada Kamis lalu oleh Penatua Weli Cugito dari kitab Ayub pasalnya yang pertama. Sekarang kita membaca pada ayatnya ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Ayub pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca secara bergantian seperti biasa. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu saudaraku bacakan ayatnya yang ganjil. Nanti pada ayat yang ke-12 kita baca bersama lagi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dia berkata apa-apa Ayub lakukan?
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kita baca bersama. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, pada minggu lalu dalam perenungan ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, kita diperhadapkan pada satu tokoh yang yang luar biasa. Bukan saja dikatakan sebagai seorang yang hidupnya dalam kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi juga memiliki segala kekayaan di bumi ini. Bahkan punya keturunan yang kalau menurut Penotoweli dalam perenungan Kamis lalu itu yang ideal. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kita pasti mengharapkan kehidupan yang seperti ini. Seperti yang dialami oleh Ayub. Tetapi saudara, setelah kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, maka masuk pada ayat yang hari ini menjadi perenungan kita, ayat 6 sampai ayat ke-12, terjadi sebuah kontradiksi. Ya, ada sebuah situasi yang berbeda. Sebuah adegan yang kalau dibayangkan dalam sebuah bioskop, kita menonton film, ada jeda. Pada saat dimana Ayub yang dalam kebaikan yang dialami dalam kehidupannya, dan pada saat dia tertidur, kita bayangkan ada situasi yang berbeda di surga sana. Ayat 6 sampai ayat ke-12 gambaran sebuah dialog antara Tuhan dengan iblis, saudara. Situasi yang tidak pernah dibayangkan oleh Ayub, bahwa akan terjadi kehidupan yang seperti yang kita akan baca selanjutnya, kehidupan yang begitu sulit dialami olehnya. Saudara, itu yang mungkin menjadi sebuah pemikiran kita pada saat ini. Tidak selalu kehidupan yang baik, satu kehidupan yang penuh seakan-akan berkat-berkat yang dalam arti materi, dan kehidupan yang wah tadi saya katakan. Tiba-tiba terjadi suatu situasi yang tidak pernah diharapkan dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Dan itu terjadi dari suatu dialog antara Allah sendiri dengan iblis. Pada ayat yang ke-6 dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Pertanyaan kita di sini adalah, datanglah anak-anak Allah. Siapa dia, saudara? Anak-anak Allah ini tidak lain adalah yang dimaksud serafim, yang bersayap itu, yang memang adalah satu-satunya makhluk yang berada di hadapan Allah, di hadirat Allah. Satu-satunya makhluk yang merasa nyaman untuk boleh melayani Allah. Dia adalah makhluk-makhluk yang selalu ada di hadapan Allah yang maha besar itu. Dan saat ini datang untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas pelayanan mereka. Karena itu katakan bahwa datanglah anak-anak Allah menghadap
Tuhan. Mereka mempertanggungjawabkan pelayanan mereka. Tetapi saat itu ada juga hadir yang dikatakan iblis, saudara. Hadir seorang pengacau dan ada di antara mereka. Dan dikatakan pada ayat yang ke-6 itu bahwa datanglah juga iblis. Dan iblis di sini kalau dalam bahasa Inggris katakan Satan. The Satan. Dan rupanya ini kita lebih dalam bahasa Indonesia disebut setan gitu ya. Dan dalam bahasa Ibraninya saudara, dituliskan kata Satan. Jadi bahasa Inggris hampir mengadopsi dari bahasa Ibrani. Jadi the Satan. Yang arti dalam bahasa Indonesia iblis dan mungkin berumum kita bilang setan. Dan dalam kata kerjanya the Satan ini atau Satan ini itu artinya menjadi seorang musuh atau melawan dalam kata kerja. Lalu dalam kata bendanya itu berarti dia sang musuh atau sang penuduh. Nah, dengan demikian berarti kita melihat bahwa iblis memiliki peran yang untuk menuduh orang-orang benar. Dan itu yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini, tak kalah Ayub dalam kehidupan yang begitu indah, saleh dalam kejujurannya dan takut akan Tuhan dengan segala kekayaannya. Pada saat itulah iblis menuduh Ayub dengan cara yang tidak adil. Pada saat Ayub dalam keadaan yang penuh dengan berkat, iblis menjadi tidak puas, bahkan menjadi musuh bagi Ayub untuk menjatuhkan Ayub. Dan pada saat itulah kita melihat ada suatu dialog di ayat 7 sampai ayat 12. Dialog yang menarik. Pada saat Allah bertanya, dari mana engkau? Bapak Ibu dan Saudara, kita perhatikan ayat yang ke-7 ini. Allah bertanya, dari mana engkau? Seakan-akan Allah tidak tahu. Dan jangan kita beranggapan Allah tidak tahu, saudara. Oh, dia adalah Allah yang maha tahu. Pertanyaan dari mana engkau seakan mengingatkan kita pada saat Allah juga bertanya kepada Adam pada waktu kejatuhannya ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Pada saat Adam dan Hawa bersembunyi, masih ingat pertanyaan Allah? Di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu? Oh, Allah maha tahu. Sobat, pertanyaan dari manakah engkau mungkin lebih tepat kalau kita ganti dengan kalimat, katakan padaku dari mana saja engkau? Apa yang sedang terjadi di bumi sana? Mungkin itu yang pertanyaan yang mungkin lebih pas daripada dari mana saja engkau. Sesuai kasih Tuhan, kita lihat jawaban iblis di sini. Suatu jawaban yang singkat dan memiliki kesan lancang. Ini karakter atau pribadi iblis. Tidak ada hormat kepada Allah. Dengan satu jawaban, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Saudara-saudara, dari jawaban ini kita menangkap bahwa iblis memiliki akses atau boleh katakan punya tiket untuk mengelilingi planet yang dimana kita berada ini. Bahkan yang menarik bahwa tidak hanya dia punya akses untuk ada di muka bumi ini, mengelilingi dan menjelajahi bumi, tapi juga dia punya akses ke surga. Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya baru dapatkan jawaban, saudara. Selama ini saya suka kalau membaca sampai pada bagian ini, kok iblis bisa ada di surga gitu? Bukankah bahkan ada di hadapan Tuhan yang Allah yang maha kudus. Dan rupanya iblis adalah pribadi yang memiliki akses itu. Akses atau tiket untuk menjelajahi bumi ini. Dengan supranaturalnya dia bisa dengan sekejap dari Asia ke benua Amerika. Dari benua Amerika ke Afrika atau Afrika ke Eropa. Dan waktu yang singkat. Dia punya akses itu.
Bahkan dia punya akses ada di hadapan Tuhan. Dia tidak perlu mempertanyakan mengapa mungkin. Allah yang menjadi tuan rumah, dia berdaulat dan memberikan akses itu kepada iblis. Menarik loh saudara, ini berarti bisa terjadi bahwa iblis ada di tengah-tengah kita. Dalam gereja Tuhan, dalam rumah Tuhan, dalam rumah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang kudus, yang hidupnya saleh bahkan. Seperti yang terjadi pada malam hari ini. Sehingga kita melihat bahwa iblis bisa pergi kemana saja dia mau. Dan yang menarik saudara, ini adalah jawaban iblis yang benar-benar secara harfiah dia kerjakan. Dia menjelajah, mengelilingi bumi untuk melihat dan melakukan hal yang mungkin dengan sesuka hati. Sehingga pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-8, Allah mempertanyakan kembali, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saudara, tiba-tiba Allah bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Oh sudah pasti saudara. Dia bukan tadi sudah katakan dia adalah musuh, penuduh bagi orang-orang benar. Termasuk Ayub. Dan mencoba untuk menjatuhkan Ayub bahkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak adil dan jahat sekali. Tapi menarik saudara, pada malam hari ini kita lihat pada waktu Allah mempertanyakan kepada iblis tentang Ayub, ada sebuah sebutan yang indah sekali. Yaitu, apakah engkau memperhatikan hambaku? Kata hambaku. Bukan memperhatikan Ayub orang kaya itu. Memperhatikan Ayub yang saleh itu, memperhatikan Ayub yang terkenal itu, memperhatikan Ayub yang populer itu di zamannya atau di negerinya. Tetapi memperhatikan hambaku. Di mata Allah, Ayub bukan artis atau selebritis. Dia tetap ada kerendahan hati di hadapan Allah. Mengambil peran sebagai seorang hamba. Sebab itu pada ayat yang ke-8 ini kita lihat, katakan sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi saudara, pada ayat 9, 10 dan 11-nya, tak kala Allah melihat Ayub sebagai hamba yang menjadi kebanggaan Allah tentu, kesukaan Allah tentu. Maka saya setuju ada penafsir yang berkata bahwa penyebab kejatuhan Ayub begitu rendahnya sampai dengan kesakitannya, dengan kebangkrutannya, katanya karena kebanggaan Allah sendiri. Tapi saya kurang setuju dalam hal ini. Penyebabnya adalah karena tuduhan. Kembali pada teks bahwa karena tuduhan daripada iblis. Sehingga pada saat ayat 9, 10, 11 di sana kita melihat bagaimana iblis melihat bahwa Allah seakan-akan berlaku pilih kasih. Hanya kepada Ayub saja memberkati, memagari rumahnya, hartanya, melindunginya dan memberkatinya begitu. Dan seakan-akan bahwa kekayaan, kesalehan yang dimiliki oleh Ayub tidak berarti di hadapan iblis. Seakan itu semuanya kena daripada Allah saja. Padahal kita ingat Pak Weli pada minggu lalu berkata bahwa orang kaya karena kepandaiannya bukan. Orang kaya karena kerajinannya bukan. Iblis sama sekali tidak melihat andil pada diri Ayub yang punya kerajinan, punya kepandaian, punya semangat hidup untuk hidup dengan peduli dan keluarga, mewarisi iman kepada anak-anaknya. Karena iblis tidak mau melihat itu. Jadi iblis tidak terkesan dengan apa yang ada pada Ayub. Bahkan pikir iblis, Ayub menyembah Allah hanya karena apa yang ia peroleh dari Allah. Sehingga kalau Allah ambil itu semua, Ayub tidak
akan menyembahnya kembali. Sosok kasih Tuhan, ini juga menjadi perhatian kita pada malam hari ini. Bagaimana penyembahan kita kepada Allah? Bagaimana ibadah kita selama ini kepada Allah? Apa yang ada pada kita, yang kita miliki, lalu kita bersuka dan kita menyembah Dia? Bukankah karena hal-hal yang lain yang membuat kita menyembah Dia? Seharusnya bukan itu, saudara. Tuhanlah yang harusnya menjadi orientasi kita. Tuhanlah yang menjadi fokus untuk dalam seluruh kehidupan kita, yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita untuk menyembah Dia, bukan dengan apa yang ada pada kita. Dan kita lihat dibuktikan pada saat ayatnya yang ke-12. Maka ada satu kalimat yang sungguh mengejutkan yang dilakukan oleh Tuhan, memberikan segala kekuatan, kuasa kepada iblis untuk lakukan apa saja kepada Ain. Jika pada ayat yang ke-12 kita lihat katakan, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah segala yang ada padanya sekarang menjadi dalam kuasamu. Oh saudara, ini suatu pernyataan yang menakutkan. Tak kala iblis diberikan otoritas atau kuasa ada pada seseorang, boleh lakukan apa saja, begitu barangkali dalam bahasa kita. Segala sesuatu yang ada padanya yang sekarang menjadi milikmu. Oh, saya bayangkan iblis langsung mungkin dengan menyeringai, dia bisa akan melakukan dengan cara yang jahat kepada Ayub. Tapi bersyukur saudara, masih ada kalimat lanjutnya. Hanya, saudara, pada ayat 12 kita perhatikan sekali lagi, katakan bahwa hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Segala kuasa, segala milik ada padamu sekarang. Tetapi jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Artinya saudara, jangan engkau menjamah nyawanya. Jangan engkau menjamah tubuhnya atau jiwanya atau pikirannya. Penafsiran yang lebih luas lagi. Dan itu kita lihat bagaimana Ayub boleh dalam keadaan bangkrut begitu rupa, yang kita akan terus renungkan dalam minggu-minggu yang akan datang. Tapi kita bisa menangkap bahwa Ayub tetap terpelihara dengan pikiran, dengan pengharapan, dengan iman yang bahkan dengan nyawa yang tetap terpelihara dari genggaman iblis ini. So ini menjadi satu kesukaan kita pada malam hari ini. Ada 4 prinsip yang menjadi pelajaran kita melalui ayat 6 sampai 12 ini. Dari dialog antara Tuhan dengan iblis. Ada 4 prinsip yang berlaku sampai hari ini. Yang pertama, bahwa ada seorang musuh yang tidak dapat kita lihat tetapi nyata. Siapa itu? Ada seorang musuh yang tidak dapat kita lihat tetapi nyata, yaitu iblis. Sebab itu Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dengan kata lain, saudara, kita harus terus berjaga-jaga. Malam hari ini kita sudah mengambil satu sikap yang benar. Tak kala kita dalam masa pandemi ini, itu menjadi masa jeda kita untuk beristirahat, berdiam diri, stay at home, dalam segala kesibukan, dalam segala rencana kita tetap diingatkan bahwa ada si penyusup, ada si penuduh, ada musuh yang tidak terlihat tapi nyata yang menjatuhkan kita. Kita harus terus berhati-hati dan berjaga-jaga. Prinsip yang kedua, ada pencobaan-pencobaan yang kita tanggung, yang tidak seharusnya kita terima. Ada pencobaan-pencobaan yang kita tanggung yang tidak seharusnya kita terima. Tapi semuanya itu diizinkan oleh Allah. Mungkin masa pandemi ini adalah suatu pencobaan yang seharusnya kita tidak tanggung. Seharusnya kita tidak terima. Tapi terjadi di masa kita. Tapi itu atas izin Allah. Sehingga benar dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tapi Allah setia. Dia akan menyertai kita.
Dan prinsip yang ketiga, saudara, kita akan menjelajahi sebuah rencana yang tidak akan kita mengerti, tetapi itulah rencana yang terbaik. Masa pandemi ini tepat sekali, saudara. Kita sedang menjelajahi sebuah rencana yang tidak akan kita mengerti. Dan rencana itu tetap terbaik bagi kita. Yang terakhir, prinsip yang keempat, ada konsekuensi yang kita alami, namun tidak dapat kita antisipasi. Tapi semuanya itu diperlukan untuk menumbuh iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan boleh menjadi berkat pada masa kita mengalami. Saudara, saya lihat 4 prinsip ini paling tidak ada dan dialami pada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pun mengalami pencobaan. Iblis datang dan mencobainya dia. Dia mengalami pencobaan itu. Dia ada dalam rencana-rencana yang dia tidak ingin alami. Tapi dia jalani itu dan mendatangkan berkat bagi kita semua. Sebuah konsekuensi yang dia alami. Tapi akhirnya kita alami menjadi berkat bagi kita. Biarlah Tuhan memberkati melalui kisah adanya percakapan antara Tuhan dengan iblis ini. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, nanti Ibu Ana yang akan minta doa. Kita tetap berlutut, hanya Ibu Ana tetap di mimbar ini. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan diri untuk berdoa. Yang pertama, kita akan bersyukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan yang boleh nyata sampai sekarang ini di dalam memelihara dan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita ucapkan syukur, memuji dan membesarkan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih berkat-Mu, terima kasih pertolongan-Mu, terima kasih setiap kehidupan kami Engkau hadir bersama dengan kami. Suka duka Engkau izinkan terjadi dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan berdoa. Mari yang kedua kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan. Kita doakan untuk kerohanian jemaat Tuhan. Supaya mereka memiliki pertumbuhan di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Dan tetap memiliki kegairahan untuk menjadi saksi Tuhan. Khususnya bagi keluarga-keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan. Jikalau ada di antara kita, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, mari kita sebut nama mereka supaya roh Tuhan bekerja dalam hatinya. Mari kita berdoa untuk kerohanian jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Walaupun kami belum bertatap muka, belum berjumpa, namun kami terus berdoa kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh memiliki pertumbuhan di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Kami rindu mereka terus memiliki pengharapan yang tidak luntur, terus berpegang akan firman-Mu dan terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang memiliki keluarga yang belum mengenal Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau bekerja dalam hati mereka sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, membawa berita keselamatan kepada mereka dan keluarga mereka boleh diselamatkan, boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan bekerjalah dalam hati mereka. Kiranya Roh-Mu sendiri yang membukakan pikiran mereka sehingga mereka boleh mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan.
pakai jemaat-Mu jadi saksi-saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita masih berdoa bagi jemaat Tuhan. Kita doakan supaya mereka yang belum mendapatkan pekerjaan karena akibat pandemi, kita doakan supaya Tuhan memberikan lapangan pekerjaan. Yang sudah bekerja, kita doakan supaya Tuhan memberkati. Demikian juga yang berusaha, Tuhan juga memberkati. Dan kita doakan juga untuk kesehatan jemaat Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang mengenal mereka yang sakit, boleh disebut supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan kita mengingat untuk anak sekolah minggu, Evander yang tangannya kemarin terluka karena jatuh, supaya Tuhan memberikan pemulihan. Dan kita juga mengingat untuk Pak Hindra di pos, supaya Tuhan juga memberikan pemulihan. Mari kita berdoa untuk kesehatan dan usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu ini. Berkat-Mu juga melimpah. Engkau curahkan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan karena akibat pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan belas kasihan-Mu. Engkau membukakan jalan bagi mereka. Engkau memberikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu ini sehingga boleh berkarya kembali. Berkat-Mu juga melimpah, pemeliharaan-Mu juga nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau hadir dan memberikan pemulihan, penyembuhan daripada Tuhan. Berkati anak-Mu Evan pada masa pemulihan tangannya, Tuhan menjamah, Tuhan terus menyembuhkannya. Berkati untuk Pak Hindra pada masa pemulihannya, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, dan masih banyak jemaat Tuhan yang mungkin kami tidak mengetahui dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kita berdoa juga untuk peserta katekesasi baik di pusat ini maupun di pos, supaya mereka memiliki kesetiaan, kesungguhan, dan melalui pelajaran yang mereka terima, mereka semakin mengenal Kristus. Dan kita juga berdoa untuk Remuda maupun sekolah minggu yang mengadakan KTB, dan kita doakan melalui KTB dan ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu, mereka pun boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Mari kita berdoa peserta katekesasi dan juga anak sekolah minggu dan Remuda. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk peserta katekesasi baik di pusat maupun di pos. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Berikan kegairahan, kesukaan mereka untuk belajar, mempelajari akan firman-Mu. Dan kami rindu melalui pelajaran katekesasi ini mereka semakin mengenal Kristus yang mereka percaya. Berkati Pak Hendy maupun Pak Didit yang membimbing katekesasi ini sehingga sungguh menjadi berkat. Kami juga mengingat untuk Remuda yang juga sekolah minggu yang akan mengadakan KTB, dan kami rindu melalui KTB ini mereka boleh bertumbuh, mereka semakin mengasihi Engkau dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu melalui ibadah online yang mereka belum bisa berjumpa, kiranya Engkau juga menolong melalui ibadah-ibadah online ini Tuhan. Anak-anak semakin mengasihi Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk ibadah minggu yang rencana kita akan mengadakan di gereja maupun yang di pos. Kita doakan juga untuk perjamuan kudus. Dan kita juga masih berdoa untuk online bagi lansia sehingga semuanya boleh menjadi berkat melalui ibadah minggu ini. Saya persilahkan Pak Weli berdoa untuk hal ini.
Mari kita juga berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Kita bersyukur untuk penerimaan murid baru dan sudah berlangsung. Mereka bisa belajar melalui tugas-tugas yang diberikan sejak tanggal 30 Juni kemarin. Kita doakan untuk anak-anak baru memiliki kegairahan, semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Dan kita juga berdoa untuk orang tua supaya mereka memiliki kesabaran di dalam membimbing anak-anak mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk PAUD Cahaya Kasih yang dimampukan untuk memulai tahun ajaran baru. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan untuk tugas-tugas yang sudah mulai dibagikan untuk anak-anak yang baru. Kiranya Engkau menolong supaya anak-anak memiliki kegairahan, semangat untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Berkati orang tua dengan sabar, dengan kasih, membimbing anak-anak mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tuhan, tambahkan hikmat kepandaian kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati guru-guru dengan kreatif, mereka boleh mengajar walaupun dengan cara memberikan tugas-tugas. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percayakan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak yang lama akan mulai pada tanggal 13 Juli nanti mereka kembali belajar. Walaupun cara tugas-tugas yang diberikan, mereka pun tetap memiliki kegairahan belajar. Tuhan berkati. Sehingga melalui tugas-tugas yang mereka kerjakan, mereka ditambahkan hikmat kepandaian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Saya persilakan Cilingling berdoa untuk orang tua asuh, donatur, supaya Tuhan memberkati mereka. Doakan juga untuk guru-guru tetap memiliki semangat, kekreatifan yang daripada Tuhan. Mari silakan Cilingling berdoa untuk ini. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi negeri kita ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan belas kasihan sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dan boleh segera ditemukan obat-obat yang cocok untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita juga terus berdoa supaya Tuhan menolong sehingga vaksin-vaksin yang sekarang sedang diusahakan supaya boleh menangkal COVID ini. Dan kita juga berdoa bagi masyarakat supaya mereka memiliki ketaatan tertib pada protokol kesehatan yang telah disarankan oleh pemerintah sehingga COVID ini tidak terus melanda negeri kita. Mari kita berdoa untuk dua hal ini, sekaligus doakan untuk tim medis di dalam menangani mereka yang terpapar virus ini. Bapa di dalam surga, kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan bagi negeri kami ini. Kiranya Engkau menolong, mengasihani Tuhan, sehingga pandemi ini boleh berlalu dari negeri kami ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, berkati orang-orang yang berada di laboratorium di dalam menemukan obat-obat dan terus mencari vaksin yang cocok untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan tolong beri hikmat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengasihani sehingga temukan obat yang cocok untuk mengatasi pandemi ini. Vaksin yang cocok untuk menangkal pandemi ini. Tuhan, kami memohon belas kasihan yang daripada-Mu. Kami berdoa bagi masyarakat negeri ini Tuhan.
Kiranya Engkau juga menolong mereka memiliki hati yang mau taat akan protokol kesehatan yang telah disarankan oleh pemerintah. Tuhan menolong, kasihani negeri ini Tuhan. Serahkan dalam tangan kasih-Mu, berkati tim medis yang masih menangani mereka yang terpapar di rumah sakit, beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Ya, Engkau juga menolong, melindungi mereka yang terpapar. Tuhan, jamahan-Mu, kesembuhan daripada-Mu, Engkau nyatakan, Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami, memohon belas kasihan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih berdoa bagi negeri kita ini. Kita doakan untuk Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya sampai aparat yang paling bawah. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Dan kita juga terus berdoa untuk kestabilan ekonomi dan keamanan dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Saya persilakan Pak Agus berdoa. Mari Bapak Ibu kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita serahkan segala pergumulan kita masing-masing. Biar Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak dan waktunya. Saya persilakan Pak Hendy tutup dalam doa.
Kebaktian doa selesai. Tuhan memberkati.